Babak 63 kemenangan kembali. Sebuah gambar muncul di dimensi mata kirinya. Dia telah menyalin gambar itu ke dalam benaknya dan meskipun itu bukan seni bela diri suci yang lengkap, itu masih melampaui seni bela diri peringkat puncak. Sikap angin yang mengalir. Zhao Feng melihat nama di bawah gambar. Langkah ini adalah persis sama yang digunakan Zhao Linlong sebelumnya, tetapi yang terakhir baru saja menyentuh ujungnya. Segera, gambar kedua muncul di benaknya. Pemandangan dari gambar kedua lebih kompleks dari yang pertama. Posisi kedua, tornado. Zhao Feng berhasil menyalin gambar itu ke dalam benaknya, tapi rasa lelah menimpanya. Semakin kompleks hal yang ia salin, semakin banyak energi mental yang akan dihasilkannya. Sikap ketiga, sikap angin parsial. Zhao Feng mengepalkan giginya dan dengan paksa mengambil gambar itu ke dalam benaknya. Yang ini bahkan lebih kompleks daripada yang sebelumnya dan saat ini, dia merasa lebih lelah. Keringat dingin keluar dari dahi Zhao Feng, dengan energi yang tersisa, jelas bahwa dia tidak bisa menyalin gambar keempat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menutup di matanya. Dia kemudian mengedarkan teknik pernapasan lintas udara untuk memulihkan diri. Di luar ruangan, tiga tetua hanya bisa menopang ruangan selama 30 napas dan waktu berkurang ketika setiap saat berlalu. 10 napas, 15 napas, 20 napas. Waktu sudah mencapai batas. 25 napas, 26 napas, 27 napas. Napas Zhao Feng menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Saat ini, kelelahan mulai memudar. Pada 2 napas terakhir, membakar irisan angin, mata kiri Zhao Feng tiba-tiba terbuka dan lampu hijau samar muncul di matanya saat dia dengan paksa menyalin gambar keempat. Detik berikutnya, dia merasakan kesadarannya dijalankan oleh dinding api. Angin panas yang kacau tampaknya menghancurkan apa saja dan segala yang ada di jalannya. Apakah kekuatan ini dalam batas pembudidaya? Zhao Feng merasa mulutnya mengering dan seolah-olah semua air di tubuhnya telah menguap. Namun pada kenyataannya, dia tidak terluka sama sekali, itu hanya ilusi. Gambar keempat diambil ke mata kirinya. Selesai, Zhao Feng dengan lelah jatuh di pantatnya. Pada waktu yang hampir bersamaan, ketiga penatua di luar mengambil kembali kekuatan batin mereka. Gambar-gambar di dinding sekali lagi menjadi sunyi dan berhenti bergerak. Sepertinya itu hanya foto biasa. Berapa banyak wawasan yang kamu dapatkan? Tiga penatua di luar bertanya. Wawasan, Zhao Feng tersentak, dia sebenarnya belum mendapatkan wawasan dari lantai 3. Tidak apa-apa. Foto-foto ini sangat buram dan sebagian besar jenius yang telah ada di dalamnya hampir tidak memperoleh apa-apa. Penatua Zhao menghibur. Mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh ketika Zhao Feng tidak mendapatkan wawasan. Ya, bahkan jika kamu melakukannya, jumlah kecil yang kamu peroleh masih tidak lebih baik dari seni bela diri peringkat puncak. Salah satu tetua lainnya mengangguk setuju. Lantai 3 tidak pernah dibuka karena 2 alasan. 1. Itu membutuhkan kekuatan 3 penatua sekaligus dan mereka hanya bisa mempertahankannya selama 30 napas. Kedua, seni bela diri suci terlalu kabur dan wawasan yang didapat terlalu kecil. 30 napas terlalu pendek bagi siapapun untuk mendapatkan apapun sepenuhnya. Terima kasih para penatua atas usaha Anda. Zhao Feng tampaknya tidak kecewa sama sekali. Ya, memang benar dia tidak mendapatkan apapun dalam 30 tarikan napas. Tetapi dia telah menyalin keempat gambar itu ke dalam benaknya. Kembali ke rumah, Zhao Feng menutup matanya dan pertama-tama fokus pada memulihkan energi mentalnya. Kemudian, ketika energi mentalnya mencapai puncaknya, dia mulai melihat 4 keterampilan seni bela diri suci parsial. Keempatnya tidak lengkap seni bela diri suci, mereka memiliki bagian yang hilang dan mereka buram. Tetapi bahkan kemudian, Zhao Feng merasa bahwa keterampilan ini tidak sulit. Sikap pertama dan kedua lebih mudah daripada Wind Palm misteriusnya dan sikap ketiga setara dengan itu. Sikap keempat berisi keinginan untuk menghancurkan segalanya. Meskipun tidak lengkap, itu masih melampaui batas tubuh manusia. Kemudian, Zhao Feng menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya mampu sepenuhnya memahami langkah pertama, Flowing Wind Stance, tetapi pemahaman penuh keterampilan ini tidak memiliki banyak efek pada kekuatan keseluruhannya. Itu bahkan tidak sebagus mempelajari seni bela diri peringkat puncak. Ini karena kuda-kuda jurus Flowing Wind Stance yang pertama adalah skill pendukung, itu bukan skill ofensif atau defensif. Karena ini, Zhao Feng tidak terlalu memikirkannya.
Meskipun dia punya perasaan bahwa meskipun keempat keterampilan ini mungkin tidak berguna baginya sekarang, mereka akan ada di masa depan. Pada pagi hari kedua, Zhao Feng, bersama orang tuanya, kembali ke desa Daun Hijau. Dalam 2 hari lagi, dia akan meninggalkan kota Sun Feather dan pergi ke kota provinsi Guanjun ribuan mil jauhnya. Dalam sekejap mata, aku sudah berada di cabang utama selama hampir setahun. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi ingat bahwa dia hanya seorang kultivator dari peringkat pertama ketika dia masuk. Dalam waktu 1 tahun, ia telah meningkat pesat dan mencapai peringkat ke-6. Dengan kultivasi dan umur Anda, tidak ada apapun di Greenleaf Village yang bisa menghentikan Anda. Ayahnya, Zhao Tianyang, berkata. Kedua orang tuanya sangat bangga dengan putra mereka. Pemimpin sekte cabang adalah Zhao Kaiyuan, seorang lelaki tua yang telah mencapai peringkat ke-4. Selain dia, yang terkuat adalah dari peringkat ketiga. Ketika mereka menerima berita tentang kembalinya Zhao Feng, kepala keluarga secara pribadi keluar untuk menyambutnya. Berpikir saat itu, Zhao Feng juga jenius atas desa Daun Hijau. Sekarang dia kembali seperti pahlawan. Segera, mereka berjalan ke paviliun sekte cabang. Bangunan ini sangat dekat dengan bangunan sekte utama. Itu telah membuat lubang di mana-mana karena usianya. Karena prestasi kamu hari ini jauh melebihi harapan saya. Zhao Kaiyuan tidak bisa membantu tetapi berseru. Hanya dalam waktu singkat 1 tahun, Zhao Feng telah mencapai peringkat ke-5 dan dia yang terkuat di sekte cabang. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Biasanya, para pemuda yang direkomendasikan oleh sekte cabang dikirim kembali. Sejujurnya, para tetua sekte cabang tidak menaruh terlalu banyak harapan pada mereka. Zhao Feng sedikit terkejut ketika dia mengetahui kebenaran. Para tetua desa Greenleaf bahkan tidak pernah berpikir tentang dia menjadi salah satu jenius di sekte utama. Mereka bahkan telah membuat persiapan untuk dia dikirim kembali. Saat orang-orang berbicara, jeritan dan teriakan datang dari luar gerbang utama. Apa yang terjadi? Alis Zhao Feng mengerut dan percakapan terhenti di kamar. Kepala sekte, orang-orang keluarga Liu telah datang untuk masalah lagi. Beberapa pemuda yang memiliki wajah penuh memar datang bergegas. Konyol, kepala keluarga Zhao Kaiyuan berdiri. Keluarga Liu, cahaya melintas di mata Zhao Feng. Dia lahir di Greenleaf Village dan dia akrab dengan keluarga Liu. Selama puluhan tahun terakhir, keluarga Liu dengan cepat bangkit dan berkembang dalam kekuatan dan mereka telah menjadi keluarga terbesar di Greenleaf Village. Meskipun Greenleaf Village tidak bisa dibandingkan dengan Sun Feather City, mereka masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Zhao Feng ingat bahwa ada rumor 2-3 pembudidaya peringkat 5 di keluarga Liu. Selama setahun terakhir keluarga Liu telah mengambil properti banyak keluarga dan sekarang mereka ingin membeli tambang kami hanya dengan 3.000 keping perak. Kata Zhao Kaiyuan penuh amarah. Hehe, keluarga Liu memang punya nyali. Zhao Feng tertawa dingin lalu pergi keluar. Fenger, jangan buru-buru. Keluarga Liu sekarang memiliki seorang kultivator dari peringkat ke-6. Pemimpin sekte segera mencoba menghentikannya. Zhao Feng kuat, tapi dia hanya 1 orang. Bagaimana dia bisa melawan keluarga Liu? Keluarga Liu sendiri memiliki puluhan artis bela diri. 2 telah mencapai yang ke-5 dan sekarang 1 telah mencapai yang ke-6. Tinju naga marah. Di luar gerbang, Zhao Feng meninju salah satu petani dari keluarga Liu. Orang ini peringkat ke-5. Setiap serangan bersama, seru pemimpin. Kelompok itu segera menerjang ke arah Zhao Feng. Cepat, dukung Fenger, seru Zhao Tianyang dan Zhao Kaiyuan. Situasi berubah menjadi kekacauan. Biarkan aku bertarung sendirian. Dari kerumunan, Zhao Feng berteriak. Bum bum bum. Kakinya segera dikirim mungkin pembudidaya keluarga Liu terbang. Zhao Feng menghadapi puluhan orang sendirian. Siapapun yang datang dalam jangkauannya menerima anggota tubuh yang patah sebagai imbalan. Zhao Feng segera berubah menjadi buram dan menjatuhkan pemimpin itu. Ah, Tuan Muda, mohon maafkan kami. Petik 2. Semua kelompok telah dikalahkan oleh 1 orang. Di tengah jeritan dan debu, sosok itu tampak begitu tampan dan tinggi. Hahaha, orang-orang dari sekte cabang akhirnya tertawa terbahak-bahak. Zhao Feng menggelengkan kepalanya, orang-orang ini terlalu lemah. Keluarga Liu itu pasti akan datang untuk membalas dendam. Bukankah kita harus membentengi pertahanan kita terlebih dahulu? Zhao Kaiyuan tampak terganggu.
Keluarga Liu adalah setelah semua faksi terkuat di Greenleaf Village dan itu sekitar 10 kali lebih kuat daripada keluarga cabang Zhao. Membela, Zhao Feng dengan dingin berkata, mengapa kita perlu bertahan? Kenapa kita tidak pergi saja ke mereka? Petik 2, Bab 64 Siapa pemburu itu? Kenapa kita harus bertahan? Kita harus pergi dan membunuh mereka semua. Kata-kata Zhao Feng mengejutkan yang lain. Serang keluarga Liu. Zhao Kaiyuan penuh ketakutan, no. Keluarga Liu adalah dewa desa daun hijau. Dalam pikiran mereka, keluarga Liu tidak terkalahkan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan. Adapun untuk mengambil ofensif, mereka tidak berani memikirkannya kecuali mereka pikir hidup mereka terlalu lama. Serahkan ini padaku. Zhao Feng meninggalkan bayangan di tempat dia berdiri. Detik berikutnya, dia melompat ke atap dan menghilang dalam beberapa napas. Tidak baik. Zhao Kaiyuan dan Zhao Tianyang merasa gelisah. Bagaimana seorang pemuda bisa mengalahkan keluarga Liu? Ikuti dia. Di dalam ruangan, keduanya berteriak. Namun, tidak ada seorang pun di Greenleaf Village yang bisa mengejar Zhao Feng. Bahkan kecepatan Zhao Kaiyuan bahkan tidak sampai setengahnya. Di luar, Zhao Feng mengedarkan Li Floating Fairy dan tidur di antara pepohonan. Kakinya nyaris menyentuh tanah saat dia berlari. Sekarang, Fairy terapung ringannya telah mencapai tingkat tinggi. Tapi ketika dia menggunakan keterampilan ini, Zhao Feng bisa menggunakan posisi angin mengalir dengannya. Stance Wind Stance adalah langkah termudah dari 4 seni bela diri suci yang tidak lengkap. Pada saat ini, ketika dia menggunakan sikap angin mengalir dan Fairy terapung ringan bersama-sama, sosoknya menjadi lebih cepat dan lebih gesit seolah-olah dia adalah angin itu sendiri. Teng, teng. Zhao Feng merasa tubuhnya menjadi lebih ringan dan lompatan yang dibuatnya menjadi lebih halus. Detik lain, kecepatannya sekali lagi meningkat. Sua, kabur datang dan pergi dengan kecepatan luar biasa. Zhao Feng tidak bisa menahan kebahagiaannya, sikap angin mengalir ini memiliki efek yang begitu indah. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Zhao Linlong telah keluar dari jalur yang benar ketika dia mengira itu untuk keterampilan ofensif. Desa Daun Hijau, Keluarga Liu. Penatua, seorang jenius dari keluarga Zhao datang dan melukai saudara-saudara kita. Seorang pembudidaya keluarga Liu berkata dengan tergesa-gesa. Keluarga Zhao yang sangat kecil berani menyakiti orang-orang kita. Seorang pria parubaya yang agak jauh duduk di dalam ruangan. Sementara dia berbicara, dia bahkan minum perlahan dari cangkir tehnya. Dia adalah Raja Desa Daun Hijau dan semua orang yang berani menantang mereka selama beberapa tahun terakhir telah menghilang. Sebuah faksi seperti keluarga Zhao hanyalah seekor semut di mata keluarga Liu. Jika bukan karena sekte utama Zhao, keluarga Liu pasti sudah mengambil alih. Penatua kamu harus membantu kami. Mereka sama sekali tidak menempatkanmu di mata mereka. Para pejuang keluarga Liu menangis. Katakan pada keluarga Zhao bahwa kita akan memberi mereka suatu hari nanti untuk menyerahkan pemuda itu atau yang lain. Suara yang keluar dari pria gemuk itu dingin. Ya, ekspresi para pejuang keluarga Liu berubah menjadi kegembiraan. Tidak baik, pemuda keluarga Zhao telah datang. Tepat pada saat ini, teriakan datang dari luar. Celepuk, kabur masuk ke rumah keluarga Liu dan tidak ada yang bisa menghentikan satu langkah pun. Pemimpin sekte. Pemuda itu telah masuk ke dalam mansion dan melukai 10 hingga 20 orang. Petik 2. Kekacauan pecah di mansion. Dalam ruang keluarga Liu, kepala keluarga Liu Guirong duduk dengan 2 penatua dan peringkat ke-6. Kecepatan pria itu terlalu cepat. Seorang penatua sekurus cabang pohon mengatakan, kapan keluarga Zhao memiliki pemuda yang berbakat? Ekspresi tua-tua yang agak gemuk itu hikmat. Dengan kultivasi peringkat ke-5 mereka bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia bergerak. Itu bagus bahwa pada saat ini, rumah itu menjadi tenang sekali lagi karena pemuda itu tidak muncul lagi. Mata semua orang beralih ke kepala sekte, yang memiliki kultivasi tertinggi. Rambut Liu Guirong putih, tetapi dia masih memiliki wajah yang tenang. Dalam hal kecepatan, aku tidak lebih cepat darinya. Bagaimana ini mungkin? Hati mengepal. Bagaimanapun, kultivasi Liu Guirong telah mencapai peringkat ke-6 setengah tahun yang lalu dan ia menjadi orang terkuat di Greenleaf Village. Apa yang bisa mereka lakukan? Keluarga Liu merasa ini cukup merepotkan. Jelas, jika dia berhadapan muka denganku, aku yakin aku bisa menang. Hanya pemimpin sekte yang tenang. Jika bocah itu berani datang ke sini,
aku akan memastikan dia tidak bisa kembali. Semua orang berteriak. Pada saat ini, 80% dari level tinggi hadir dan kekuatan mereka dapat menghancurkan apapun yang dipaksa di dalam Greenleaf Village. Jika pemuda dari keluarga Zhao itu datang, ini adalah rencana yang dibuat Liu Guirong. Haha, kalian semua bersama. Itu yang terbaik. Kamu menyelamatkan aku dari kesulitan menemukan kalian semua. Sebuah tawa kekanak-kanakan datang dari atap. Ekspresi semua pembudidaya yang hadir berubah. Kapan dia mencapai atap? Ledakan. Atapnya bergetar ketika seorang pemuda merobek lubang dan mendarat di tengah ruangan. Orang itu adalah Zhao Feng. Titik pendaratannya tepat di tengah ruangan, yang berarti dia dikelilingi. Hahaha, terima kasih sudah datang. Penatua yang sedikit gemuk meraung dengan sukacita. Senyum muncul di wajah Liu Guirong dan para tetua kurus. 6 pembudidaya lainnya dari peringkat keempat juga penuh kegembiraan. Kamu memang luar biasa, tetapi hanya sedikit muda. Liu Guirong memiliki wajah, aku akan menang. Jika Zhao Feng tidak keluar langsung, mereka tidak bisa melakukan apapun kepadanya karena dia terlalu cepat. Tapi sekarang, Zhao Feng telah melepaskan keuntungan itu dan menghadapi mereka secara langsung. Pada saat ini, mereka memandang Zhao Feng dengan wajah terbelakang. Zhao Feng segera mengerti apa yang terjadi. Sepertinya kamu belum mengerti siapa pemburu dan siapa yang diburu. Zhao Feng tersenyum. Berat, mati. Para kultivator mendekatinya, penuh kegembiraan, hanya kepala sekte yang khawatir di matanya. Tapi Zhao Feng sudah dikepung, jadi seharusnya tidak ada masalah. Turunkan dia, perintah penatua yang agak gemuk. Tinju harimau melolong, batu menghancurkan palem, terbang Cloud Lake, titik-titik. Kelompok pembudidaya menggunakan keterampilan yang berbeda untuk menyerang Zhao Feng. Zhao Feng menghadapi serangan 6 orang sekaligus. Liu Guirong dan kedua tetua menjaga pintu keluar untuk menghentikan Zhao Feng melarikan diri. Peng, peng, bang, berbagai keterampilan mendarat di Zhao Feng. Tembok logam rebound, seluruh tubuh Zhao Feng berubah seperti logam dan melambungkan serangan. Kreaek, suara patah tulang tidak pernah berakhir. Celepuk, 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 keenam pria itu jatuh ke tanah, semuanya terluka parah. Adegan itu mengejutkan kedua tetua dan Liu Guirong. Bagaimana dia melakukan ini? Si tua gemuk berteriak, sekarang giliranmu. Zhao Feng berbalik menghadap ketiganya. Tuan, kita bisa bicara diplomatis. Senyum yang bahkan lebih jelek daripada menangis muncul di wajah Liu Guirong. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Zhao Feng telah melampaui apa yang mereka ketahui. Bahkan Liu Guirong tidak memiliki kepercayaan diri dalam mengalahkan Zhao Feng. Aku akan memberimu 1 hari untuk mengambil semua orang dari keluarga Liu dan meninggalkan Greenleaf Village atau aku akan melumpuhkan semua kultivasi Anda, kata Zhao Feng. Dia telah tinggal di desa daun hijau untuk sebagian besar hidupnya dan dia tahu bagaimana keluarga Liu biasanya bertindak. Oleh karena itu, hukuman Zhao Feng dianggap cukup ringan. Ya. Liu Guirong segera menjawab dan memandangi kedua penatua. Mereka menyetujuinya dengan mudah. Sama seperti Zhao Feng bertanya-tanya. Menghancurkan palem Win, kekuatan batin Liu Guirong meledak saat ia menembakkan seni bela diri tingkat tinggi di dahi Zhao Feng. Kedua tetua menyerang dari kedua sisi. Di bawah jarak pendek dan serangan hebat dari 2 peringkat 5 dan 1 peringkat ke-6, bahkan Zhao Feng tertangkap basah. Nak, kau terlalu muda. Liu Guirong tertawa histeris saat telapak tangannya mencapai dahi Zhao Feng. Perlambatan. Zhao Feng dengan dingin tertawa dan meninggalkan bayangan di tempat dia awalnya berdiri. Tidak baik, serangan Liu Guirong dan kedua tetua semuanya telah terjawab, mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Zhao Feng. Momen berikutnya, Zhao Feng muncul sekali lagi di tengah-tengah 3 tepat di posisi yang sama seperti sebelumnya seolah-olah waktu telah mengalir mundur. Keringat dingin membanjiri punggung Liu Guirong dan kedua tetua. Seni bela diri peringkat tinggi, tingkat puncak. Liu Guirong nyaris tidak berhasil mengeluarkan kata-kata ini. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa mengerikannya pemuda ini. Babak 65 memanah mata kiri dewa. Feri terapung ringan Zhao Feng tidak hanya mencapai level tinggi, langkah mikro ringannya juga telah berkonsolidasi pada level max ketika dia menggabungkan posisi angin mengalir dengannya. Tidak ada seorang pun di Sun Feather City yang telah mencapai tingkat maksimum seni bela diri peringkat tinggi, termasuk generasi yang lebih tua. Jika Anda akan tidak berterima kasih, maka jangan salahkan saya karena tidak menahan.
Niat membunuh dilepaskan dari Zhao Feng. Tepat sebelum Liu Guirong dan kedua tetua mencoba membunuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia kuat, dia mungkin sudah mati. Seperti yang dikatakan Liu Guirong, Zhao Feng masih terlalu lembut hatinya. Berbaik hati kepada musuh sama kejamnya dengan dirimu sendiri. Menghancurkan Palem Wind, mati. Liu Guirong pura-pura menggunakan gerakan pembunuhannya, tetapi dalam kenyataannya, sosoknya pergi ke arah yang berlawanan. Menjalankan, kedua tetua bereaksi juga. Sekarang, mereka mengerti perbedaan antara mereka dan Zhao Feng. Tetap, perintah Zhao Feng saat sosoknya terbang ke udara dan menusuk jarinya beberapa kali. Ses, ses, ses. Suara mendesis datang dari udara. 3 lampu biru menembus udara dan mencapai target mereka. Wow, tubuh Liu Guirong menegang saat sebuah lubang seukuran jari muncul di dahinya. Ekspresi ketakutan dan syok masih tersisa di wajahnya. Zhao Feng bahkan tidak mendekati dia, jadi bagaimana lubang muncul di dahinya. Namun kedua tetua telah melihat bagaimana Zhao Feng bergerak, tetapi 2 noda darah muncul di dada mereka juga. Celepuk, celepuk, kedua tetua dari peringkat kelima jatuh ke tanah. Mati, Zhao Feng telah menggunakan jari bintang tata ruang untuk membunuh mereka. Teng, pada saat ini, Zhao Feng mendarat di tanah lagi. Dia telah membunuh mereka bertiga hanya dalam waktu singkat. Seorang guru bela diri mungkin akan mengalami kesulitan dalam melakukan ini, tetapi Zhao Feng telah meningkatkan kecepatan reaksi dan mata kirinya telah mengunci targetnya. Lepaskan kami. Metode berdarah dingin Zhao Feng telah mengejutkan 6 seniman bela diri yang terluka di tanah. Di mata mereka, metode Zhao Feng bisa dikatakan setara dengan martial masters. Zhao Feng tidak repot-repot berurusan dengan mereka saat dia berjalan perlahan keluar dari ruang tunggu. Pada saat ini, orang-orang dari sekte cabang akhirnya tiba. Datang ke ruang keluarga Liu, pemimpin sekte Zhao Kaiyuan menatap Zhao Feng dalam-dalam. Ini adalah peringatan dan contoh untuk semua kekuatan di dalam Greenleaf Village. Zhao Feng berdiri di atap saat suaranya bergema di sekitar desa. Sebuah contoh. Hati semua orang bergetar ketika mereka memahami arti kata-kata pemuda itu. Mulai sekarang jika ada kekuatan di Greenleaf Village berani membuat marah keluarga Zhao, ini akan menjadi hasil mereka. Sebuah keluarga seperti keluarga Liu telah mencapai kondisi seperti itu, apa yang akan mereka perbandingan? Jenius yang dihasilkan dari keluarga Zhao bisa mengancam semua kekuatan di Greenleaf Village sekarang. Memecahkan masalah ini, Zhao Feng meninggalkan masalah kecil lainnya untuk ditangani Zhao Kaiyuan. Greenleaf Village adalah tempat dia dibesarkan dan dia memiliki emosi yang mendalam untuk tempat ini. Sekarang dia memiliki kekuatan yang cukup, dia jelas akan melindunginya. Zhao Feng hanya tinggal di desa selama 1 hari sebelum dia pergi. Keinginannya adalah dunia luar, Greenleaf Village dan Sun Feather City tidak bisa menghentikannya. Beberapa jam kemudian, Zhao Feng tiba kembali di keluarga utama Zhao. Besok, dia akan meninggalkan tempat ini dan memasuki panggung baru. Tapi sebelum dia pergi, Zhao Feng masih membuat persiapan terakhir sebagai mengemas barang-barang penting yang termasuk tanaman darah 1000 tahun, bambu dan tanaman roh. Selain itu, masih ada busur perak yang Zhao Feng memutuskan untuk mengambil, tetapi tanpa diduga, tingkat tinggi memutuskan untuk memberinya yang lebih baik. Kami tahu bahwa kamu sangat berbakat dengan haluan, jadi kami akan memberikan ini, busur tangga emas untukmu. Busur adalah salah satu senjata nenek moyang kita dan hanya tuan bela diri yang dapat menggunakannya dengan kekuatan penuh. Penatua Zhao menyerahkan sebuah kotak kayu. Membuka kotak itu, busur emas terbaring diam di sana. Itu terlihat sederhana, tetapi senarnya bersinar kemasan. Dengan lembut, dia menarik benang emas, tetapi dia menemukan bahwa ada sedikit perlawanan. Orang harus tahu bahwa teknik dinding logam Zhao Feng telah mencapai tingkat kelima. Jadi dengan kekuatannya saja dia bahkan lebih kuat dari tuan bela diri. Weng, tali itu bergetar saat dia melepaskannya. Dia yakin bahwa busur tangga emas ini telah melampaui bol perak di banyak kelas. Kapan keluarga menjadi begitu baik sehingga memberi saya perak dan senjata? Meskipun Zhao Feng mengatakan ini, dia masih senang dengan busur ini. Dengan bantuan busur tangga emas, ia bisa mengancam kehidupan para pembudidaya peringkat ke-7. Hari itu, Zhao Feng tinggal di dalam kamarnya untuk terbiasa dengan haluan. Dalam benaknya, keterampilan memanah meteor mengalirnya bergabung dengan pikirannya. Dengan penglihatan Zhao Feng yang ditingkatkan, keterampilan normal tidak muncul di matanya sama sekali.
Aku harus sepenuhnya menggabungkan semua keterampilan memanah untuk dapat menggunakan setengah potensi mata kiriku. Zhao Feng memiliki keunggulan terlahir pertama dalam memanah, keterampilan memanah normal tidak membantunya sama sekali. Jelas, dia masih membutuhkan beberapa hari untuk menggabungkan semua keterampilan memanah ini bersama. Pagi kedua, baik Zhao Feng maupun Zhao Yufei tiba lebih awal. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Setelah pertemuan puncak, keduanya sekarang berdiri di puncak Sun Feather City. Segera, kepala sekte tiba juga. Menghadapi Zhao Feng dan Zhao Yufei, para tetua semua sangat hormat karena mereka tahu masa depan mereka tidak dapat diukur. Dengan potensi mereka, mereka mungkin dapat memimpin keluarga Zhao ke ketinggian yang lebih tinggi. Sua, blur biru muncul di atap aula dan seorang pria tampan muncul. Orang yang datang adalah Tuan Ye, tetapi tidak ada yang melihat bagaimana dia datang. Zhao Feng, Zhao Yufei 3 hari telah berlalu, kalian berdua sekarang akan ikut dengan saya ke kota provinsi Guanjun. Ye Linyun tersenyum samar. Ya, Zhao Yufei dan Zhao Feng menjawab serempak. Pria yang berdiri di depan mereka adalah salah satu orang terkuat di negara awan, seluruh keluarga Zhao tidak memiliki peluang melawannya. Cheng, keduanya mengikuti Ye Linyun dan duduk di gerbong yang menuju utara. Di bawah bayang-bayang pohon di luar gerbang keluarga Zhao. Lebih baik begini, dengan potensi dan rahasia Yufei. Seorang lelaki tua bersenjata membawa kereta pergi dengan matanya. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng dan Zhao Yufei menuju kota provinsi Guanjun. Jarak dari kota provinsi Guanjun dan kota Sun Feather memakan waktu sekitar 4 hingga 5 hari dengan kereta untuk bepergian. Saat ini, Zhao Feng menggabungkan esensi dari keterampilan memanah bersama untuk menciptakan keterampilannya sendiri. Karena keterampilan ini dibangun di atas berbagai keterampilan dan mata kirinya, ia memutuskan untuk menamainya, memanah mata kiri Tuhan. Mata kiri berarti matanya sendiri yang berasal dari dewa kuno. Seiring waktu berlalu, keterampilan mulai terbentuk. Mata kiri dewa panahanku bergantung pada kemampuan mata kiriku. Inti dari keterampilan mungkin melebihi seni bela diri peringkat puncak. Zhao Feng memperkirakan, keterampilan memanah cukup langka. Tidak ada keterampilan memanah peringkat puncak di perpustakaan seni bela diri keluarga Zhao. Dalam perjalanan, Ye Linyun menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bersila, berkultivasi. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya, dia telah mencapai peringkat ke-9 dan dia masih berusaha keras. Jika Holy Martial Path yang legendaris dikeluarkan, bukankah itu berarti peringkat ke-9 adalah yang terkuat? Seolah merasakan tatapan Zhao Feng, Ye Linyun membuka matanya. Masih ada waktu setengah hari sampai kita mencapai kota provinsi Guanjun. Apakah Anda memiliki pertanyaan yang Anda ingin saya jawab? Petik 2. Bertanya pada Master Bela Diri pertanyaan peringkat 9. Zhao Feng dan Zhao Yufei melihat kegembiraan di mata masing-masing. Apa jenis dunia adalah jalur marsial suci? Tanya Zhao Feng. Jalur marsial suci adalah ranah di atas peringkat ke-9, tapi karena aku belum mencapainya, aku tidak bisa mengatakan banyak tentang hal itu kepadamu. Tetapi menurut buku-buku itu, begitu seseorang mencapai jalan bela diri suci, tubuh mereka akan mengalami perubahan tertentu dan rentang hidup mereka akan meningkat. Anda bisa memahaminya sebagai melampaui batas-batas tubuh manusia. Ye Linyun menjawab, melampaui batas tubuh manusia. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengingat sikap angin terbakar. Langkah itu sepertinya menelan semua yang menghalangi jalannya dan tubuh Fana tampaknya tidak mampu melepaskan kekuatan semacam itu. Petik 2. Mereka yang mencapai jalan marsial suci semuanya jenius. Kamu bisa menghitungnya dengan satu tangan di Cloud Country. Ekspresi kekaguman muncul di mata Ye Linyun. Segera, Zhao Feng dan Zhao Yufei keduanya bertanya Ye Linyun lebih banyak pertanyaan. 9 jajaran jalur bela diri melatih tubuh seseorang mulai dari kulit ke organ. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menetapkan fondasi yang kuat untuk memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mencapai jalan marsial suci. Ye Linyun menekankan, Zhao Feng menyimpan ini di dalam hatinya, dia samar-samar menyadari bahwa 9 pangkat dari jalan marsial tampaknya tidak menekankan pada pembunuhan atau pertempuran. Kita hampir sampai. Kecepatan kereta mulai melambat. Pada titik tertentu, titik hitam kecil muncul dalam pandangan mereka. Dalam visi Zhao Feng, titik hitam menjadi lebih besar dan segera, itu berubah menjadi kota yang megah setidaknya 4 atau 5 kali lebih besar dari kota Sun Feather.
Itu tampak seperti binatang buas besar karena gerbang itu menelan kuda, kereta dan orang-orang tanpa batas yang masuk. Babak 66 Istana Guanjun. Zhao Feng dapat memeriksa kota provinsi Guangjun 20 mil jauhnya sementara yang lain, termasuk Ye Linyun, masih melihatnya sebagai titik hitam kecil. Dalam mata kirinya, cahaya biru telah mencapai 6 kaki 3 yang berdiri untuk budidaya. Zhao Feng menemukan bahwa sejak dia memasuki peringkat ke-6, kemajuan kultivasinya mulai melambat tidak seperti seni bela dirinya. Menurut Ye Linyun, 9 jajaran dari jalan marsial berusaha untuk menyempurnakan tubuh seseorang. Jadi saat seseorang mencapai peringkat selanjutnya, semakin sulit kemajuannya. Kereta itu segera memasuki kota provinsi yang kaya. Dalam perjalanan, Zhao Feng menyadari bahwa setiap pemuda acak akan memiliki budidaya peringkat ketiga dan keempat. Bangunan-bangunan di sini jauh lebih megah, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kota Sunfeder. Akhirnya, kereta memasuki kedalaman kota dan berhenti di dekat istana yang kaya dan mulia. Dibandingkan dengan ini, rumah keluarga Zhao sama seperti kamar mandi tua, mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Hanya gerbang depan saja beberapa kereta lebar. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa 8 penjaga di gerbang depan telah mencapai peringkat keempat atau lebih tinggi. Penggarap dari peringkat keempat hanya penjaga di sini. Zhao Feng sedikit linglung. Dilahirkan di sebuah desa kecil dan berkultivasi ke tingkat ini, dia mengerti betapa banyak usaha dan rasa sakit yang dibutuhkan. Seniman bela diri dari peringkat keempat atau lebih tinggi bahkan akan dihormati di Sunfeder City. Ini adalah Istana Guanjun dan itu adalah tempat paling berpengaruh di kota. Saya akan segera mentransfer kalian ke Batalion Pengawal Langit, tempat kami melatih para jenius kami. Ye Linyun memperingatkan, Istana Guanjun, Batalion Penjaga Langit, tingkat pernapasan Zhao Feng dan Zhao Yufei meningkat. Setelah memasuki Istana Guanjun, Zhao Feng menyadari bahwa hampir setiap pembudidaya adalah peringkat keempat atau lebih tinggi. Zhao Feng bahkan melihat 3 martial masters dari peringkat ke-7. Segera, Ye Linyun memimpin keduanya ke ladang kotor tua. Aneh bahwa ladang tua yang kotor seperti ini akan muncul di tengah-tengah Istana Guanjun. Di lapangan, ada beberapa tenda dan sedikit kamar kayu. Hanya di bagian paling tengah, ada sebuah bangunan. Ini adalah area terlarang dari Istana Guanjun, Batalion Penjaga Langit, yang diciptakan oleh Lord Guanjun sendiri dengan harapan meningkatkan beberapa orang jenius. Pada saat yang sama, ini adalah cadangan dari Korps Guanjun. Ye Linyun berjalan maju. Batalion Pengawal Langit, kita akan tinggal di tempat kumuh ini. Zhao Feng menatap ladang berlumpur yang kotor dengan 10 kamar kayu dan beberapa tenda lagi. Lingkungan di sini sangat buruk sehingga bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Greenleaf Village. Haha, Tuan Ye, ini 2 jenius yang kamu bawa. Seorang lelaki tua berjanggut putih datang dari sisi lain dengan seorang pemuda berpakaian hitam mengikuti di belakangnya. Tuan Hu, Ye Linyun memberi isyarat kepada pria tua berjanggut putih itu. Sementara mereka berbicara, Tuan Hu dengan santai memandang Zhao Feng dan Zhao Yufei. Seketika, keduanya merasa seolah-olah semua rahasia mereka telah terungkap. Hati Zhao Feng bergetar, kultivasi orang tua ini Iwa mungkin bahkan lebih tinggi dari milik Ye Linyun. Dapat dilihat bahwa Istana Guanjun memang memiliki posisi unik untuk melihat 2 master bela diri dari peringkat ke-9 di sini. Dia adalah Huang Qi, seorang jenius yang saya pilih dari kota Pearl Tree. Baru berusia 15 tahun dan sudah berada di peringkat ke-6. Orang tua itu tersenyum ketika dia memperkenalkan pemuda yang berdiri di belakangnya dengan gembira. 15 tahun dan sudah berada di peringkat ke-6. Bakatnya memang bagus. Pemuda bernama Huan Qi dengan santai melirik Zhao Feng dan Zhao Yufei, tetapi kejutan terlihat di matanya saat dia melihat yang terakhir. Baik pria tua berjanggut putih dan Tuan Ye bertugas mengirim orang-orang jenius mereka ke sini. Setelah mereka mengirim ketiganya ke gerbang, kedua guru itu segera berhenti. Aku akan mengirimmu ke sini. Kamu lebih baik berprestasi karena Tuan Guanjun akan keluar dari meditasi terpencil bulan depan, Ye Linyun memperingatkan lalu pergi. Menjadi master bela diri dari peringkat ke-9, waktunya juga sangat berharga. Pria tua berjanggut putih itu juga berbicara dengan Huang Qi. Tuan Guanjun dikenal karena cintanya pada para jenius, terutama yang muda. Anda perlu menangkap kesempatan ini untuk mengubah nasib Anda. Petik 2. Ya, Tuan Hu. Huan Qi mengambil napas dalam-dalam dan menjawab dengan khusyuk.
Lord Guanjun adalah legenda di negara ini dan batalion pengawal langit diciptakan olehnya. Jika dia tinggal di sini dan bercocok tanam, tidak hanya dia akan menerima sumber daya dari Istana Guanjun, dia juga akan mendapatkan kesempatan untuk melihat Lord Guanjun yang legendaris. Keduanya dari keluarga Zhao berjalan ke ladang kotor dengan Huang Qi. Di perjalanan, mereka melihat banyak anak muda pada usia yang sama. Sebagian besar dari mereka berusia antara 12 dan 18 tahun, tetapi mayoritas berusia di bawah 16 tahun. Ini berarti bahwa umur mereka semua sama. 12 tahun, peringkat ketiga, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya. Kedua anak yang baru saja melewati keduanya berusia 12 tahun dan mereka telah mencapai peringkat ketiga. Orang perlu mengingat bahwa Zhao Feng bahkan tidak melangkah ke jalan marsial ketika ia berusia 12 tahun. Selain itu, anak muda dengan usia 14 dan 15 tahun dapat dilihat di mana-mana dan kultivasi mereka semua setidaknya berada di peringkat keempat, dengan beberapa bahkan mencapai peringkat kelima dan keenam. Adegan mengubah ekspresi hikmat Huang Qi yang sedikit sombong. Ketiganya mungkin baru. Para pemuda dari batalion pengawal langit memandang dengan penuh rasa ingin tahu pada ketiganya, tetapi mayoritas tatapan mendarat di Zhao Yufei. Zhao Yufei cantik dan dia memiliki aura malaikat murni pada dirinya. Lihat, ada jenius gadis cantik di sini. Angka-angka mulai muncul dari dalam batalion pengawal langit. Melihat wajah-wajah baru ini, percikan menyala di mata mereka. Memasuki batalion pengawal langit, Zhao Feng dan dua lainnya semua tahu ini adalah para jenius di seluruh negeri. Seharusnya di sini, mereka bertiga berjalan ke pusat di mana bangunan itu berada. Ketika mereka baru saja memasuki batalion pengawal langit, mereka perlu melaporkan di sini. Apakah kalian bertiga baru? Sebuah suara malas terdengar dari belakang. Apa? Keringat dingin muncul di punggung Zhao Feng saat dia berbalik dan melihat pemuda berpakaian perak di sana. Ketiganya melompat ketakutan, kapan orang itu muncul? Segera, Zhao Feng menyadari bahwa pakaian itu akrab. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pada hari pertemuan puncak, ada sosok yang sama mengenakan pakaian perak yang sama dan dia telah melukai sesepuh keluarga Qiu. Nama saya adalah pengawal ketiga dan saya adalah pengawas dari batalion pengawal langit. Mulai hari ini, kamu adalah anggota batalion pengawal langit, sekarang dengarkan peraturannya, kata-kata pemuda itu sederhana dan pendek. Aturan batalion pengawal langit ketat. Pertama, setiap anggota hanya bisa pergi sebulan sekali. Kedua, orang yang berbeda menerima perawatan yang berbeda. Ketiga, selama tidak ada yang terluka parah lumpuh mati, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Aturan pertama dan ketiga mudah dipahami. Tapi apa arti yang kedua? Sore itu, Zhao Feng mengerti alasannya. Hanya ada 10 kamar kayu dan 30 tenda di batalion pengawal langit. Karena ketiganya baru saja tiba, mereka semua menerima tenda usang yang ketiganya hanya bisa muat. Kita seharusnya tidur di sini. Huang Qi mencoba menekan amarahnya. Tenda tua yang sudah usang hampir tidak bisa menghalangi hujan dan angin, adapun hal lain itu sama sekali tidak berguna. Menjadi jenius dari Pearl Tree City kapan dia menerima perlakuan seperti itu? Zhao Feng mengerutkan alisnya, baginya tidak apa-apa tapi Zhao Yufei adalah seorang wanita dan juga cantik. Tenda seasteristi ini bahkan tidak dapat memblokir sebagian besar bagian pribadi. Zhao Yufei menggigit bibirnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Oi, anak-anak baru, yang harus kamu lakukan untuk memasuki kamar kayu adalah mengalahkan pemilik aslinya. Seorang pemuda kurus berjalan penuh sukacita dan memperingatkan. Ketiganya segera mengalihkan pandangan mereka ke 10 kamar kayu. Kamar-kamar juga memiliki nomor 1 hingga 10. Jelas bahwa 10 ini adalah elit dari elit. Baik, yang perlu saya lakukan untuk mendapatkan kamar kayu hanyalah mengalahkan pemilik aslinya. Huang Qi tidak bisa membantu tetapi menggosok kedua tangannya. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa dengan budidaya peringkat ke-6 dan menjadi jenius top di Pearl Tree City, dia bisa dengan mudah mendapatkan kamar. Waktu makan malam, beberapa penjaga Guanjun membawa makanan kepada pemuda di tenda mereka. PF, makanan apa ini? Ini seperti makanan yang saya makan babi saya. Huang Qi mencicipi beberapa tetapi segera meludahkannya. Itu terlalu menjijikkan. Zhao Feng mengunyah sedikit dan juga meludahkannya. Makanan yang mereka terima semuanya sudah tua. Namun ketiganya segera menyadari bahwa penjaga yang ke kamar kayu memiliki piring yang penuh dengan makanan lezat yang lezat. Persetan, Huang Qi mengutuk dan berdiri.
Jelas bahwa para pemuda yang tinggal di dalam kamar kayu menerima perlakuan yang lebih baik. Para pemuda di dalam kamar kayu dikenal sebagai 10 pengawal langit. Di mana kita semua makan sisa makanan, mereka bisa makan keajaiban dunia dan mereka memiliki pelayan pribadi mereka sendiri. Setiap bulan, kami mendapatkan 2.100 keping perak, mereka mendapatkan setidaknya 10.000 dan menerima berbagai pil dan sumber daya. Rupanya, jika Anda menjadi salah satu dari 10 pengawal langit, ada kemungkinan untuk menerima petunjuk dari Lord Guanjun sendiri. Pemuda kurus dari sebelumnya berkata tidak adil dan berbicara tentang berbagai perlakuan yang mereka terima. Sekarang, Zhao Feng sepenuhnya mengerti arti dari aturan kedua. Orang yang berbeda mendapatkan perawatan yang berbeda. Yang penting di sini adalah kekuatan, hanya melalui kekuatan Anda akan menerima rasa hormat Anda. Saya ingin menantang seseorang. Huang Qi melolong saat dia melemparkan makanan yang sudah jatuh tempo di tanah dan berlari ke arah kamar kayu. Babak 67-10 Pelindung Langit. Raungan dari Huang Qi menarik perhatian Zhao Yufei dan Zhao Feng. Dia akan menantang seseorang. Zhao Feng dan Zhao Yufei bertukar pandang dan menyaksikan Huang Qi berlari menuju ke arah kamar-kamar kayu. Zzzz, sekarang acaranya dimulai. Figur mulai muncul dari dalam tenda. Dia punya nyali untuk menantang Ten Sky Guard di hari pertama. Dia memang memiliki hak untuk itu, dia berada di peringkat ke-6. Mata Zhao Feng mengamati para pemuda yang keluar dari tenda mereka dan menemukan bahwa sebagian besar budidaya mereka berada di peringkat ke-4 atau ke-5. Ada beberapa yang sedikit lebih tua di peringkat ke-6 juga. Orang dengan potensi terburuk di sini sudah setara dengan Zhao Linlong dari Sun Feather City. Segera, Huang Qi tiba di depan 10 kamar kayu, yang jumlahnya sesuai dengan kekuatan mereka. Pemilik ke-10 adalah yang terkuat ke-10 dan karena itu adalah pertama kalinya Huang Qi menantang seseorang, dia jelas memilih orang itu pada akhirnya. Hahaha, siapa yang berani menantangku? Li Changfeng. Tawa arogan datang dari dalam ruangan. Dengan derit pintu terbuka dan pemuda penuh bekas luka keluar. Nomor 10 Li Changfeng hanya mencapai peringkat ke-5 puncak, tetapi dia penuh dengan aura yang mengancam. Pangkat 5 yang rendah berani menjadi sombong. Petik 2. Di lapangan berlumpur, keduanya berhadapan. Sombong atau tidak, kamu akan segera tahu. Li Changfeng tertawa dan mengeluarkan pedang hitam pekat dengan banyak lubang di atasnya, seperti bekas luka di tubuhnya. Berhenti bicara dan bertarung. Sosok Huang Qi kabur saat ia menggunakan seni bela diri peringkat tinggi yang telah mencapai tingkat puncak. 13 kaki Willow. Seru Huang Qi saat ia melakukan seni bela diri peringkat tinggi dari tingkat puncak. Hanya 2 keterampilan ini saja yang membuatnya mendominasi para pemuda di kota Pearl Tree. Mematahkan pedang batu, bilah melengkung Li Changfeng diiris dan kekuatan batin merah gelap muncul di atasnya. Level pergerakan itu telah mencapai level maksimal. Peng, 2 keterampilan peringkat tinggi saling bertabrakan. Huang Qi, hamfet, dan mundur beberapa langkah. Seni bela diri peringkat tinggi, level maksimum. Huang Qi tidak percaya apa yang dilihatnya. Di sebelah Zhao Feng, kejutan juga muncul di mata Zhao Yufei. Memecah batuan, Li Changfeng menyerang sekali lagi dan aura mengancamnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bulu burung terbang. Di bawah tekanan, Huang Qi menggunakan keterampilan lain yang memungkinkannya untuk menghindari serangan. Heavenly Rock Shatter, Li Changfeng berteriak dan di malam hari, bila itu tampak seperti itu bisa menghancurkan gunung. Kekuatan dari langkah ini melebihi langkah aslinya. Pukulan yang menakutkan, hati para pemuda yang menonton mengepal. Aura mengancam disertai dengan keterampilan pedangnya sepertinya membelah langit. Kelapa angin terbang. Pada titik bahaya, Huang Qi tidak menahan lagi dan dia tiba-tiba menggunakan keterampilan telapak tangan peringkat puncak. Telapak tangan seakan mendorong awan. Dentang. Energi bentrok bersama-sama dan lubang lain terbentuk di lapangan. Wah, Huang Qi meludahkan seteguk darah di udara dan luka merah bisa dilihat di bajunya. Langkah Li Changfeng itu terlalu menakutkan dan rasanya bisa membunuh siapapun dengan cara itu. Di bawah konfrontasi, Li Changfeng bahkan tidak terluka, dia hanya sedikit bergetar. Apakah kamu baik-baik saja? Zhao Feng dan Zhao Yufei buru-buru mengambil Huang Qi. Bagaimana mungkin aku kehilangan? Huang Qi tidak terluka serius tapi dia penuh kejutan dan tidak percaya. Menjadi jenius top dari Pearl Tree City dan seorang kultivator dari peringkat ke-6, bagaimana dia bahkan tidak bisa mengalahkan.
Seseorang dari peringkat kelima, menjadi penonton, Zhao Feng melihat lebih jelas apa yang terjadi. Pertama, Li Changfeng memiliki banyak pengalaman pertempuran, ini bisa dilihat melalui semua bekas luka di tubuhnya. Kedua, keterampilan pedang Li Changfeng telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dikombinasikan dengan aura yang menakutkan, gerakannya tampak lebih mematikan. Banyak orang telah melihat dua poin ini tetapi mereka tidak melihat yang ketiga. Tubuh Li Changfeng sangat kuat dan setara dengan tingkat keempat teknik dinding logam. Kuat, Zhao Feng mengangguk. Dia dan Zhao Yufei mengambil Huang Qi dalam diam saat mereka berjalan kembali. Oi, bocah baru, kamu ingin menantang 10 pengawal langit hanya dengan kekuatanmu. Hehe, dia bahkan tidak bisa menukar lebih dari 3 gerakan dengan Ten Sky Guard. Sepertinya orang-orang baru kali ini tidak terlalu baik. Dari samping terdengar tawa. Ketiganya baru saja memasuki batalion pengawal langit dan mereka dianggap sebagai pemula. Di bawah tawa, Zhao Yufei juga menarik perhatian banyak anak muda. Hahaha, gadis cantik, jika kamu merasa tendamu tidak nyaman, kamu bisa datang ke kamarku. Li Changfeng baru saja melihat kecantikan Zhao Yufei dan dia juga terpesona olehnya. Kata-kata itu menyebabkan para pemuda di dekat itu tertawa terbahak-bahak. Wajah Zhao Yufei dingin dan tinjunya terkepal, jelas bahwa dia akan menantangnya. Kamu bukan lawannya. Sebuah tangan yang kuat menggenggam pergelangan tangannya yang seperti batu giok. Zhao Feng telah menghentikannya karena mata kirinya telah menganalisis hasilnya. Meskipun kultivasi mereka adalah tingkat yang sama, Li Changfeng memiliki lebih banyak pengalaman pertempuran dan dia jauh lebih ganas. Jika Zhao Yufei menantang Li Changfeng, dia hanya memiliki peluang maksimum 40% untuk menang. Saya tidak percaya itu. Pipi Zhao Yufei berubah sedikit merah dan meskipun dia tampaknya tidak mau, dia tidak berjuang. Zeze, dari mana bocah ini berasal? Li Changfeng menjilat bibirnya dan keganasan di matanya meningkat. Ayo pergi. Zhao Feng tidak bisa diganggu dan meninggalkan daerah sambil menarik tangan Zhao Yufei. Ingin pergi. Li Changfeng berubah menjadi embusan angin dan menghalangi jalan mereka. Keterampilan kecepatan tinggi peringkatnya juga telah mencapai level puncak. Apakah kamu ingin bertarung? Kata Zhao Feng dengan dingin. Hahaha, kamu tidak tahu aturan batalion pengawal langit. Selama mereka tidak terluka parah atau lumpuh, kamu bisa melawan semua yang kamu inginkan. Li Changfeng tertawa terbahak-bahak. Simpati terasa dari tatapan para pemuda di dekatnya. Ya, batalion pengawal langit tidak melarang pertempuran. Sebaliknya, mereka mempromosikannya. Lebih baik begini. Cahaya berbahaya bersinar di mata Zhao Feng, tunggu Zhao Yufei, saya akan mendapatkan kamar untuk Anda. Kata-katanya menyebabkan para pemuda di dekatnya dan Li Changfeng menjadi kaku, tetapi setelah itu muncul tawa. Saudara Feng, Zhao Yufei tampaknya khawatir. Meskipun dia tahu Zhao Feng kuat, dia tidak memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa menang. Petik 2. Sua, pemuda di sebelahnya tiba-tiba menghilang dan dalam sekejap mata, dia tiba di depan Li Changfeng. Kecepatan apa? Semua anak muda yang menonton hanya merasa buram. Tingkat max dari keterampilan kecepatan peringkat tinggi. Li Changfeng segera menggunakan kekuatan penuhnya juga. Setelah semua skill kecepatannya hanya mendekati level maksimal, itu belum mencapai itu. Sua, saat keduanya bertukar pukulan, jelas Zhao Feng berada di atas angin. Memecah batu, pisau mengancam Li Changfeng sekali lagi muncul. Langkah ini telah mengalahkan Huang Qi dari peringkat ke-6 saat itu. Di bawah mata kiri Zhao Feng, dia menyadari bahwa lawannya sengaja memasukkan sebagian aura mengancamnya ke dalamnya untuk membuat bilahnya lebih ganas. Aura yang mengancam ini hanya bisa didapatkan dengan membunuh orang, sulit untuk bertanya seperti apa masa lalu yang dimiliki pemuda ini. One Line Star Finger, seru Zhao Feng saat dia menggunakan gerakan pamungkasnya. Sebuah cahaya biru menembus udara dan bentrok dengan pisau Li Changfeng. Dentang, dan gelombang. Darah bocor dari mulut Li Changfeng saat dia mundur beberapa langkah penuh ketakutan. Seberapa kuatkah jari satu bintang? Itu juga memiliki kekuatan dari teknik dinding logam. Jari bintang. Jari Zhao Feng meninggalkan garis-garis meteor di malam hari dan itu sangat indah. Li Changfeng berhasil memblokir 5 gerakan dan meskipun cedera mulai muncul, dia tidak menyerah atau mengakui kekalahan. Apa yang akan kuat? Meskipun Zhao Feng mengaguminya, dia tidak menyukai keganasan lawannya, jadi dia tidak menahan diri.
Li Changfeng mengerang kesakitan saat bilahnya yang melengkung ditendang dari tangannya. Hua, kemarahan pecah di antara para penonton. Li Changfeng yang sombong dan ganas selalu dikalahkan oleh seorang pemuda yang lebih muda darinya. Kamu sangat kuat, lain kali aku tidak akan kalah darimu. Li Changfeng bangkit dari tanah dan mengambil barang miliknya dari kamar kayu. Ini juga berarti ruangan itu bukan miliknya lagi. Dia menang. Huang Qi menatap bingung pada pemuda di depannya. Ketiganya semua memasuki batalion pengawal langit dan dia tidak menempatkan Zhao Feng di matanya di awal. Setelah mengalahkan Li Changfeng, Zhao Feng akhirnya bisa pindah ke kamar kayu. 10 di pintunya berarti bahwa ia berada di peringkat ke-10 dalam Ten Sky Guard. Pada saat ini, Zhao Feng bisa merasakan kekaguman, rasa hormat dan kewaspadaan dalam tatapan orang-orang yang menatapnya.